Oke, halo semua. Ini adalah HTC One X. Saya sebagai mantan fans berat dari HTC merasa hilaf melihat HP ini dijual di OLX dengan harga 300 ribuan. Tanpa pikir panjang ya langsung aja saya beli HP ini. Hitung-hitung sekaligus nostalgia lah dengan HP ini. Sekedar info, ini adalah HP HTC One X saya yang keempat ya. Karena ini judulnya adalah nostalgia, saya jadi ingat dulu saat pertama kali pegang HP ini di konter resminya HTC yang ada di ITC Roximas, HP ini tuh terasa kayak HP-HP dummy gitu. Karena bodinya yang tipis dan enteng, ditambah layarnya yang wah banget untuk standar di zaman itu. Ya pada waktu itu sih HP-HP yang lain tuh masih banyak yang menggunakan teknologi display TFT Capacitive Touchscreen ya, dengan 256.000 colornya. Sedangkan HTC One X sudah menggunakan 16 juta color. Layarnya berasa ada di depan kaca display gitu. Apalagi ditambah dengan viewing angle-nya yang bagus banget. Dan setahu saya, HP ini adalah HP pertama Android yang keluar di Indonesia dengan kerapatan layar di atas 300 ppi. Ukuran layarnya sendiri hanya 4,7 inch dengan resolusi HD atau 720p. Dan teknologi layarnya yang digunakan adalah Super LCD 2. Di ujung-ujung pinggir kaca layarnya aja tuh udah melengkung sedikit atau biasa kita kenal dengan tren layar 2,5D yang baru dibumingkan oleh iPhone 6 di tahun 2014. HP yang di-launching di bulan Februari tahun 2012 ini atau sekitar 9 tahun yang lalu merupakan HP flagship dari brand HTC di tahun tersebut. Dan saat itu HP ini bersaing langsung dengan Galaxy S3-nya Samsung. Desain HP ini tuh cakep bener lah, anti mainstream, beda sama HP-HP zaman sekarang yang kelihatannya tuh mirip semua desainnya. Bodinya terbuat dari polikarbonat unibody atau istilah lainnya adalah plastik. Walaupun terbuat dari plastik, tapi kesan premiumnya tuh masih dapat banget. Kalau kita lihat dari samping nih, bentuknya tuh dibikin sedikit melengkung sehingga border hitam layarnya tuh kelihatan keluar gitu dan makin nambah kesan keren di HP ini. Dengan lengkungan tadi juga membuat handling HP ini jadi semakin enak dan nyaman. Overall, secara desain, HP ini greget banget dah. Saya aja bingung kenapa HTC nggak ngadopsi desain seperti ini lagi aja ya. Oke, kita masuk ke spesifikasi HP ini ya. HP ini adalah HP pertama di dunia yang memiliki SoC quad-core. SoC-nya sendiri dibuat oleh Nvidia Tegra 3 dengan fabrikasi 40 nanometer. Ditemani dengan RAM 1 GB dan internal storage 32 GB yang tidak dapat diekspansi oleh external storage atau microSD karena HP ini tidak memiliki slot microSD eksternal. Oh iya, SoC ini masih 32 bit ya teknologinya, belum 64 bit kayak SoC zaman sekarang. OS terakhir yang dijalankan oleh HP ini pun terbilang masih sangat jadul. OS-nya aja adalah Android 4.2.2 atau biasa disebut dengan Android Jelly Bean yang dibalut dengan salah satu UI legendaris yaitu UI HTC Sense 5.0. Jadi kalau ada orang yang masih pakai HP ini sebagai daily driver di tahun 2021, berarti bisa dibilang orang itu tipe orang yang penyabar ya. Karena dengan spesifikasi macam ini di tahun 2021 ya nggak banyak yang bisa diharapin. Kebanyakan aplikasi yang running di HP ini berjalan dengan slow dan lag. Bahkan untuk aplikasi wajib saya aja, yaitu aplikasi transportasi online kayak Gojek dan Grab, itu nggak bisa diinstal di HP ini karena OS-nya yang terlalu uzur. Nonton YouTube di resolusi 720p 60fps pun juga nge-lag. Tapi tenang, untuk aplikasi WhatsApp, HP ini masih bisa ya. Dan untuk beberapa game-game jadul juga masih lumayan menyenangkan lah. Contohnya aja game legendaris GTA San Andreas. Game ini mampu berjalan lumayan bagus lah di HP ini, walaupun kadang ya masih terasa lag lah dikit lah. Kemudian ada game Shadowgun yang rupanya masih asik banget untuk dimainin, apalagi kalau pakai gamepad tambahan.
Saya cobain juga game Dead Trigger 1, yaitu game yang memang dioptimalisasi untuk grafik dari SoC Nvidia Tegra ini. Masih running well, masih bagus lah, playable lah, pokoknya enak dah. Dan beberapa game-game emulator lainnya seperti emulator PS1 yang sedang saya mainkan ini. Oh iya, yang bikin tambah asik lagi di HP ini adalah sudah didukungnya teknologi MHL, yaitu teknologi mirroring HP ke layar sekundari menggunakan alat ini. Alat ini namanya adalah MHL Converter. Harganya murah kok, cuma 40 ribuan aja. Cara pakainya pun juga gampang banget, tinggal colokin kabel HDMI dari TV ataupun monitor dan kabel charger ke alat ini. Karena alat ini perlu external supply. Kemudian disambungkan ke HP, lalu boom, gambar di HP langsung tampil di TV. Jadi serasa punya smart TV gitu. Main game dan nonton movie juga jauh lebih menarik dengan cara seperti ini. Yang bikin nyebelin HP ini dari dulu sampai sekarang adalah baterainya. Baterainya itu cuma 1800 mAh doang. Udah gitu ngecharge-nya juga lama banget. Ngecas HP ini dari baterai 0% ke 100% itu butuh waktu 2,5 jam. Lama gak tuh? Karena di HTC One X ini masih belum ada teknologi fast charging. Untuk SOT-nya sendiri saya cuma dapat SOT sekitar 2 jam aja. Itu pun saya cuma pakai jaringan WiFi doang. Oh iya, ngomongin masalah jaringan, HP ini belum support 4G ya, hanya support 3G saja. HP ini cuma dibekali oleh satu speaker aja yang posisinya ada di belakang. Untuk keluaran suara dari speaker ini ya nggak bagus kalau dibandingin dengan speaker-speaker HP zaman sekarang. Isinya tuh treble semua. Tapi untuk kualitas suara dari headphone jack-nya, headphone jack 3,5 mm-nya, bisa dibilang lumayan nendang lah karena sudah dituning langsung oleh Beat Audio. Memang pada waktu itu salah satu keunggulan HTC adalah kerjasamanya di bidang audio dengan perusahaan yang namanya Beats Audio. Ngomongin masalah kameranya, waktu pertama kali launching HP ini memiliki jargon amazing camera. Saat itu HTC mengedepankan kualitas kamera dan kecepatan pengambilan gambarnya. Ya memang pada zamannya memang kelihatan bagus banget dan cepet banget ngambil gambarnya dibandingkan dengan HP-HP pada zamannya. Kameranya sendiri cuma 2, yaitu satu kamera belakang dengan sensor 8 megapiksel autofocus tanpa sistem stabilisasi OIS ataupun AIS. Kemudian satu kamera depan dengan sensor 1,3 megapiksel. Untuk kualitas kameranya sendiri ya udah nggak bagus ya. Untuk standar kamera zaman sekarang, detailnya kurang. Dynamic range-nya juga kurang bagus. Saturasi warnanya masih oke, tapi kadang-kadang warna yang dihasilkan tuh sedikit lebay aja. Terutama untuk warna merahnya. Ya, untuk lebih jelasnya berikut beberapa hasil gambar yang saya ambil oleh HP ini.
Jadi intinya, HP ini udah nggak worth it lagi untuk zaman sekarang. Dengan spek macam itu, baterai yang nyebelin. Oh iya, kualitas penangkapan sinyal WiFi-nya juga nggak bagus ya dari dulu sampai sekarang. Mungkin HP ini hanya cocok sebagai kolektor item aja. Bagi orang-orang yang sekedar bernostalgia ataupun fans berat dari brand HTC. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi-informasi mengenai gadget. Oh iya, apabila teman-teman ada saran untuk HP-HP Ultra Legend lainnya yang mau direview, silahkan komen di bawah ya. Saya Muhammad Fahrul dan sampai jumpa di video-video berikutnya.